Baghdad kembali gempar. Kali ini, bukan karena lelucon Abu Nawas yang membuat Khalifah tertawa, melainkan karena kedatangan seorang musafir terpelajar dari negeri barat bernama Pendeta Julian. Ia datang dengan jubah kebesaran, membawa berpeti-peti naskah kuno, dan memiliki lidah yang setajam silet. Di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid dan para ulama di istana, Julian melontarkan pernyataan yang membakar telinga. Aku telah mempelajari ribuan kitab, dan kesimpulanku satu. Al-Quran yang kalian agungkan itu hanyalah gubahan sastra yang jenius, sebuah karya seni buatan manusia yang meminjam cerita-cerita lama. Ia indah karena bahasanya, bukan karena asalnya dari langit. Suasana istana mendidih. Para ulama ingin membantah, namun Julian selalu mematahkan argumen mereka dengan logika bahasa dan sejarah. Khalifah kemudian melirik ke arah sudut ruangan, di mana Abu Nawas sedang asyik memperbaiki sandalnya yang putus. Pendeta Julian berdiri di tengah aula, mengangkat sebuah mushaf Al-Quran dengan tangan yang dibungkus sarung tangan sutra. Lihatlah, seru Julian dengan nada sombong. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, bahasa yang kalian pakai untuk berjualan di pasar. Tinta yang digunakan dibuat dari jelaga kayu. Kertasnya dari serat pohon. Dan isinya? Banyak bercerita tentang nabi-nabi yang sudah ada di kitab kami sebelumnya. Jadi, apa bedanya kitab ini dengan puisi-puisi hebat karya penyair Baghdad? Muhammad hanyalah seorang penyair yang sangat cerdas. Itu saja. Abu Nawas bangkit dari duduknya. Ia melangkah maju dengan tenang, tanpa membawa kitab tebal. Di tangannya, ia hanya membawa selembar perkamen kosong dan sebuah wadah tinta hitam. Wahai pendeta yang bijaksana, ujar Abu Nawas sambil tersenyum simpul. Aku setuju denganmu. Kertas ini memang dari pohon, dan tinta ini memang dari jelaga. Semua adalah materi yang ada di bumi. Pendeta Julian tersenyum kemenangan. Akhirnya, ada orang pintar di Baghdad yang setuju denganku. Namun, Abu Nawas melanjutkan, tapi, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Di depanmu ada tinta dan kertas. Kau adalah orang yang sangat cerdas dan ahli bahasa. Aku menantangmu. Buatlah satu kalimat saja yang bisa membuat seluruh orang di ruangan ini menangis karena rindu, sekaligus membuat pencuri paling kejam di Baghdad bertobat seketika hanya dengan mendengarnya. Julian tertawa meremehkan. Itu soal kemampuan sastra. Berikan aku waktu. Aku bisa menggubah kalimat yang sangat indah. Abu Nawas menggelengkan kepala. Bukan itu intinya, pendeta. Kau bilang Al-Quran buatan manusia karena ia menggunakan alat, manusia, bahasa dan tinta. Sekarang, lihatlah sepotong roti di meja Khalifah. Ia terbuat dari gandum yang tumbuh dari tanah, air dari sungai, dan ragi. Semua unsurnya dari bumi. Namun, apakah kau bisa menciptakan satu butir gandum saja dari tanah itu? Kau punya tanahnya, kau punya airnya, kau punya mataharinya. Tapi kau tidak punya rahasia kehidupan untuk membuatnya tumbuh. Manusia bisa menyusun gandum menjadi roti, tapi manusia tidak bisa menciptakan kehidupan di dalam gandum itu. Abu Nawas mendekati Julian, menunjuk tepat ke arah dadanya. Al-Quran memang menggunakan bahasa Arab agar manusia mengerti. Tapi bahasa itu hanyalah wadah. Isinya adalah cahaya yang tidak bisa diproduksi oleh pikiran manusia. Jika Al-Quran itu buatan manusia, maka seharusnya setiap penyair besar di dunia ini bisa membuat satu surat yang setara dengannya. Kau punya tinta yang sama. Kau punya huruf, alif, sampai ya, yang sama. Jika kau bilang itu buatan manusia, silakan duduk di sana. Gunakan tintamu, dan buatlah satu bab yang kekuatannya mampu bertahan menembus zaman dan mengubah jutaan hati manusia tanpa pernah luntur maknanya. Jika kau tidak mampu, berarti ada sesuatu di balik kata-kata itu yang bukan berasal dari jari-jari manusia. Pendeta Julian terdiam. Ia menatap tinta di depannya. Logikanya yang selama ini menganggap Al-Quran sebagai sekadar karya sastra mulai goyah. Ia menyadari bahwa ia bisa meniru bentuk bahasanya. Tapi ia tidak pernah bisa meniru nyawa di balik ayat-ayatnya. Ini baru permulaan, Abu Nawas, desis Julian dengan wajah merah padam. Besok, aku akan membuktikan bahwa cerita-cerita di dalamnya hanyalah jiplakan dari kitab-kitab kuno kami. Abu Nawas hanya membungkuk hormat. Aku akan menunggumu dengan sekeranjang jeruk, pendeta. Siapa tahu vitaminnya bisa membantu otakmu berpikir lebih jernih. Keesokan harinya, aula istana dipenuhi dengan tumpukan gulungan perkamen tua dan naskah-naskah Ibrani serta Yunani yang dibawa oleh pendeta Julian.
Ia tampak jauh lebih siap. Senyum sinisnya kembali merekah saat melihat Abu Nawas masuk hanya dengan membawa sebuah nampan berisi beberapa buah jeruk dan satu botol air jernih. Khalifah Harun al-Rashid memberikan tanda agar debat dimulai. Pendeta Julian membuka sebuah naskah kuno yang tampak rapuh. Ia menunjuk beberapa baris tulisan dengan tongkat kecilnya. Abu Nawas, dengarkan baik-baik, ujar Julian dengan lantang. Aku sudah membandingkan cerita tentang Nuh, Musa, dan Yusuf. Semuanya ada di dalam kitab kami yang umurnya ratusan tahun lebih tua dari Al-Quran. Jika Al-Quran itu benar-benar wahyu baru, mengapa ia menceritakan hal yang sama? Ini adalah bukti nyata bahwa Muhammad hanyalah seorang pengumpul cerita. Ia mendengarkan kisah-kisah kami di kafilah dagang, lalu ia menulis ulang dengan gaya bahasanya yang puitis. Al-Quran bukanlah wahyu, melainkan salinan sejarah yang diubah-ubah agar terlihat asli. Abu Nawas tidak membantah bahwa cerita-cerita itu mirip. Ia justru mengambil botol air jernih yang dibawanya. Lalu ia meminjam 3 buah gelas dari meja istana. Gelas pertama adalah gelas emas milik khalifah yang berkilau. Gelas kedua adalah gelas perak yang agak kusam. Gelas ketiga adalah gelas tembaga yang sudah berkarat dan bocor di bagian bawahnya. Wahai pendeta yang terpelajar, kata Abu Nawas sambil menuangkan air ke ketiga gelas tersebut. Air yang aku tuangkan ini berasal dari mata air yang sama di perbukitan Baghdad. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Abu Nawas menunjuk ke arah gelas tembaga yang karatan dan bocor. Gelas tembaga ini adalah ingatan manusia yang sudah tua dan berubah-ubah. Airnya tetap dari mata air yang suci, tapi karena gelasnya berkarat, airnya menjadi bau logam. Karena gelasnya bocor, ceritanya banyak yang hilang dan ditambal dengan karangan manusia agar airnya terlihat penuh kembali. Ketika Al-Quran datang, ia tidak mencuri air dari gelasmu yang bocor itu. Al-Quran datang langsung ke mata air yang asli, Tuhan, untuk mengambil air yang sama, lalu menyajikannya dalam gelas emas yang murni agar manusia tahu mana air yang asli dan mana yang sudah tercampur karat. Abu Nawas mengupas satu buah jeruk dan memberikannya kepada Julian, lalu melanjutkan argumennya. Jika 2 orang saksi melihat kecelakaan di pasar, dan saksi pertama bercerita dengan salah karena ia mengantuk, lalu saksi kedua datang menceritakan kejadian yang sama dengan benar karena ia terjaga. Apakah saksi kedua disebut mencontek saksi pertama? Al-Quran menceritakan Musa dan Yusuf bukan untuk menjiplak kitabmu. Ia menceritakannya untuk meluruskan bagian-bagian yang sudah kau tambahkan sendiri, bagian yang sudah kau kurangi, dan bagian yang sudah kau lupakan. Kebenaran tidak pernah menjadi milik yang menulis lebih dulu. Kebenaran adalah milik Sang Pencipta. Jika ceritanya sama, itu justru membuktikan bahwa sumbernya memang satu, Tuhan yang Maha Esa. Pendeta Julian menggigit jeruknya dengan kasar. Ia terpojok oleh logika, mata air, tersebut. Jika Tuhan itu satu, tentu saja cerita para nabinya haruslah konsisten. HMPH. Logika yang licin, Abu Nawas, geram Julian. Tapi Al-Quran mengandung banyak hal yang tidak masuk akal bagi ilmu pengetahuan manusia. Besok, aku akan menunjukkan kepadamu kesalahan-kesalahan logika di dalamnya yang membuktikan bahwa itu ditulis oleh orang gurun yang tidak berpendidikan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Berhati-hatilah, pendeta. Terkadang, apa yang kau sebut tidak masuk akal, sebenarnya hanyalah akalmu yang tidak sampai. Hari ketiga perdebatan dimulai dengan suasana yang berbeda. Pendeta Julian tidak lagi membawa tumpukan naskah sejarah, melainkan beberapa peta bintang, gulungan anatomi tubuh manusia, dan instrumen astronomi. Ia ingin membuktikan bahwa Al-Quran hanyalah cerminan dari keterbatasan pengetahuan orang Arab pada abad ke-7. Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan kening berkerut. Ia tahu ini adalah serangan yang licin, karena sains seringkali digunakan untuk membenturkan iman dengan kenyataan. Julian melangkah maju sambil memegang sebuah bola langit kecil. Abu Nawas, jika Al-Quran benar-benar dari Tuhan yang menciptakan semesta, mengapa bahasanya begitu sederhana dan penuh metafora kuno? Ejek Julian. Kitabmu menyebut manusia diciptakan dari tanah liat, menyebut gunung-gunung sebagai pasak bumi, dan bicara tentang langit seolah itu adalah atap yang bisa jatuh. Ini adalah pengetahuan orang-orang gurun yang tidak mengerti filsafat Yunani atau kedokteran yang maju. Jika Tuhan yang menulisnya, mengapa ia tidak menuliskan rumus matematika bintang? Al-Quran hanyalah mitos kuno yang dibungkus dengan bahasa puitis agar orang-orang bodoh terpesona. Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Ia mengeluarkan sebuah telur merpati dari saku jubahnya.
Ia memegang telur itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah itu adalah permata yang paling berharga di dunia. Pendeta yang mulia, kau bicara tentang sains yang maju. Mari kita uji pengetahuanmu, kata Abu Nawas. Lihat telur ini. Di dalamnya ada seekor makhluk yang akan tumbuh. Bisakah sainsmu yang hebat itu memberitahuku, tanpa memecah telur ini, kapan tepatnya jantungnya mulai berdetak? Atau bagaimana cara ia bisa bernapas di dalam cangkang yang keras ini tanpa paru-paru yang sudah jadi? Julian mendengus. Itu adalah proses alam. Kami tahu ada tahap-tahap pertumbuhannya, meski kami tidak bisa melihatnya langsung. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia lalu menaruh telur itu di atas meja. Dengarlah, Julian. Jika kau ingin mengajari seorang anak kecil tentang bagaimana sebuah pohon tumbuh, apakah kau akan membacakannya rumus kimia fotosintesis yang rumit? Ataukah kau akan bilang, "Nak, air dan matahari membantu benih ini bangun dari tidurnya"? Tentu kau akan menyederhanakannya agar anak itu mengerti. Begitulah Al-Quran. Ia menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh penggembala kambing di gurun, tapi memiliki kedalaman yang akan membuat para ilmuwan di masa depan bersujud. Abu Nawas mendekati peta anatomi milik Julian. Kau mengejek kata, tanah liat? Padahal setiap elemen yang ada di tubuhmu, besi di darahmu, kalsium di tulangmu, semuanya berasal dari unsur-unsur bumi. Tuhan menyebut tanah, bukan karena dia tidak tahu sains, tapi karena itulah hakikat materi kita. Kau mengejek gunung sebagai pasak? Kelak, mungkin ratusan tahun dari sekarang, manusia akan menemukan bahwa gunung memiliki akar yang jauh menghujam ke dalam kerak bumi untuk menjaga keseimbangan planet ini, persis seperti pasak yang menahan tenda. Al-Quran tidak memberikan rumus, karena rumus bisa berubah seiring waktu. Al-Quran memberikan kebenaran hakiki yang dibungkus dengan bahasa yang abadi. Abu Nawas menunjuk ke arah bola langit milik Julian. Kau merasa pintar karena bisa mengukur jarak bintang, tapi kau buta terhadap siapa yang menggantung bintang itu di sana. Al-Quran bukan kitab sains, tapi ia adalah kitab tanda-tanda. Ia tidak mengajarkanmu bagaimana langit bekerja, tapi ia mengajarkanmu siapa yang membuat langit itu bermakna. Jika kau hanya melihat metaforanya tanpa melihat kebenarannya, maka kaulah yang sedang berpikir seperti orang gurun yang tersesat. Pendeta Julian terdiam, tangannya yang memegang bola langit mulai bergetar. Ia baru menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang membela teks Al-Quran, melainkan sedang menyerang kesombongan akal manusia yang terbatas. Baiklah, teriak Julian. Tapi Al-Quran penuh dengan kontradiksi hukum. Besok, aku akan membuktikan bahwa aturan di dalamnya tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Abu Nawas hanya menguap pelan. Siapkan tenagamu, pendeta. Berdebat denganmu lebih melelahkan daripada mengejar keledaiku yang lepas. Hari keempat perdebatan menjadi yang paling panas. Pendeta Julian datang dengan membawa daftar panjang aturan-aturan hukum dari Al-Quran yang menurutnya diskriminatif dan tidak adil. Ia merasa bahwa hukum-hukum tersebut hanyalah cerminan dari budaya patriarki Arab abad ke-7 yang ingin mengukuhkan kekuasaan laki-laki dan kelompok tertentu. Khalifah Harun al-Rashid tampak sangat serius. Masalah keadilan adalah pondasi dari kerajaannya, dan ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas menanggapi tuduhan bahwa kitab sucinya adalah alat penindasan. Pendeta Julian berdiri dengan tegak. Ia membacakan beberapa catatan dengan suara yang menggelegar di aula. Abu Nawas, jika Al-Quran adalah suara Tuhan yang maha adil, mengapa hukumnya sangat tidak seimbang? Tanya Julian dengan nada sinis. Kau lihat hukum waris, hukum saksi, hingga aturan bagi mereka yang berbeda keyakinan. Semuanya tampak dirancang untuk keuntungan laki-laki muslim dan menekan yang lain. Keadilan sejati adalah persamaan hak sepenuhnya bagi setiap kepala, tanpa memandang peran atau tanggung jawab. Hukum dalam Al-Quran hanyalah kontrak sosial yang dibuat oleh seorang pemimpin politik, Muhammad, untuk menjaga loyalitas pengikutnya. Ini bukan keadilan langit, ini adalah politik bumi yang dibungkus agama. Abu Nawas tidak langsung mendebat dengan ayat. Ia justru masuk ke aula dengan membawa sebuah keranjang besar berisi berbagai jenis pakaian. Ada jubah kebesaran khalifah yang panjang, baju kecil untuk balita, rompi kulit milik prajurit, dan kerudung tipis milik seorang wanita. Pendeta yang mulia, kau bicara tentang persamaan hak sebagai bentuk keadilan tertinggi, kata Abu Nawas sambil mengeluarkan baju balita itu. Sekarang, mari kita terapkan keadilanmu. Aku ingin kau memakai baju bayi ini, lalu aku akan menyuruh prajurit bertubuh kekar di sana memakai kerudung tipis ini, dan bayi di luar sana harus memakai jubah berat milik khalifah.
Julian mengernyitkan dahi. Itu gila. Mereka tidak akan bisa bergerak. Ukurannya tidak pas. Abu Nawas melemparkan baju bayi itu kembali ke keranjang. Tepat sekali, pendeta. Kau sendiri baru saja mengakui bahwa keadilan bukan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan sesuatu sesuai dengan tempat, peran, dan bebannya. Kau menggugat mengapa bagian waris berbeda? Itu karena Tuhan meletakkan kewajiban memberi nafkah di pundak laki-laki, sementara harta wanita adalah miliknya sendiri. Jika kau memberi beban yang berat kepada seseorang, kau harus memberinya alat yang lebih banyak untuk menanggung beban itu. Memberikan jumlah yang sama kepada dua orang yang memiliki tanggung jawab berbeda justru adalah sebuah kezaliman. Abu Nawas mendekati Julian. Suaranya kini terdengar sangat berwibawa. Hukum manusia seringkali hanya melihat hak, tapi Al-Quran melihat tanggung jawab. Jika Al-Quran buatan manusia untuk keuntungan pribadi, maka Muhammad akan membuat hukum yang memanjakan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Tapi lihatlah, ia justru hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim dan hukum itu justru paling keras menuntut perilaku moral dari dirinya dan pengikutnya. Kau menyebut ini hukum diskriminatif? Tidak. Ini adalah sistem ekosistem. Di dalam hutan, harimau tidak makan rumput dan kambing tidak makan daging. Apakah itu tidak adil? Tidak. Itu adalah harmoni. Al-Quran memberikan aturan agar setiap bagian dari masyarakat berfungsi sesuai fitrahnya, sehingga roda kehidupan tidak patah di tengah jalan. Abu Nawas mengambil sebuah timbangan kecil dari meja di dekatnya. Julian, jika kau ingin membuat hukum yang adil, kau butuh neraca yang tidak memihak. Manusia selalu memihak pada perasaannya, pada masanya, atau pada egonya. Al-Quran membawa neraca dari pemilik kehidupan yang mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya, melampaui apa yang sang ciptaan rasakan sendiri. Yang kau sebut pincang, sebenarnya adalah keseimbangan yang belum sanggup kau pahami karena kau hanya melihat dari satu sisi timbangan. Pendeta Julian terdiam, matanya menatap keranjang pakaian di lantai. Argumen, persamaan versus keadilan, Abu Nawas membuatnya tersadar bahwa logika barat yang ia bawa seringkali melupakan aspek kewajiban di balik hak. Baiklah, Abu Nawas, gumam Julian dengan suara yang mulai serak. Mungkin hukum itu memiliki logika tersendiri. Tapi besok adalah hari terakhir. Aku akan membuktikan bahwa Al-Quran tidak memiliki mukjizat apapun yang bisa dibuktikan secara nyata di depan mataku sekarang juga. Jika ia dari Tuhan, tunjukkan satu keajaiban. Abu Nawas tersenyum misterius. Besok, aku akan menunjukkan kepadamu mukjizat terbesar Al-Quran yang sedang kau pegang sendiri, tapi kau tidak menyadarinya. Hari terakhir perdebatan tiba. Suasana di aula istana begitu sunyi, seolah-olah tembok-tembok marmer itu pun ikut menahan napas. Pendeta Julian berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Ia tidak membawa buku atau peta lagi, ia hanya menuntut satu hal yang paling sulit dibuktikan, keajaiban nyata. Abu Nawas, ucap Julian dengan nada menantang. Kita sudah bicara tentang bahasa, sejarah, sains, dan hukum. Namun, semua itu tetaplah kata-kata. Jika Al-Quran benar-benar datang dari Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah untuk Musa dan menghidupkan orang mati untuk Isa, maka tunjukkan padaku satu mukjizat fisik yang tak terbantahkan sekarang juga. Tunjukkan api yang tidak membakar, atau air yang berubah jadi emas. Jika kau tidak bisa menunjukkan keajaiban yang bisa kulihat dengan mataku sendiri, maka bagiku Al-Quran hanyalah buku filsafat biasa yang tidak memiliki kekuatan ilahi. Abu Nawas tidak memanggil petir atau mengubah tongkat menjadi ular. Ia justru memanggil seorang anak yatim kecil berusia 7 tahun yang berpakaian sederhana untuk maju ke tengah aula. Pendeta Julian, kata Abu Nawas lembut, kau meminta mukjizat yang bisa dilihat mata? Aku akan menunjukkan mukjizat yang bisa didengar oleh telinga dan dirasakan oleh sejarah. Abu Nawas kemudian meminta anak itu untuk membacakan beberapa ayat dari surat Ar-Rahman. Suara anak itu melengking indah, getarannya memenuhi ruangan, membuat beberapa orang di sana meneteskan air mata tanpa sadar. Setelah anak itu selesai, Abu Nawas menatap Julian dengan tajam. Julian, kau adalah seorang ahli kitab. Katakan padaku, jika hari ini semua salinan Al-Quran di seluruh dunia dibakar habis, dan semua salinan kitabmu juga dibakar habis, mana yang akan kembali lebih dulu tanpa berubah satu titik pun? Anak kecil ini, dan jutaan orang lainnya, dari ujung Andalusia hingga ke tanah Cina, menyimpan setiap huruf Al-Quran di dalam dada mereka. Bukan hanya maknanya, tapi panjang pendeknya,
mahraj hurufnya, hingga harakatnya. Inilah mukjizat yang kau cari. Sebuah kitab yang dijaga oleh Tuhan melalui hati manusia. Mana ada karya sastra atau buku buatan manusia yang sanggup membuat jutaan orang dari berbagai bahasa menghafalnya secara mutlak selama ratusan tahun? Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah kerumunan pengawal dan warga yang hadir. Kau ingin melihat laut yang terbelah? Lihatlah ke arah mereka. Dulu, orang-orang ini adalah penyembah berhala yang tega mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup, yang hidup demi perang suku dan Hamr. Mukjizat terbesar Al-Quran bukan terletak pada benda mati yang berubah, tapi pada hati yang mati yang menjadi hidup. Bisakah sebuah karya sastra mengubah bangsa yang paling liar menjadi guru peradaban dunia hanya dalam waktu singkat? Sihir hanya memukau mata selama beberapa menit, tapi Al-Quran mengubah arah sejarah manusia selamanya. Itulah mukjizat yang sedang bernapas di depan matamu, Julian. Pendeta Julian terdiam 1000 bahasa. Ia menatap anak kecil itu, lalu menatap orang-orang di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari Tuhan dalam atraksi, sementara Tuhan sedang menunjukkan kuasanya melalui ketahanan dan perubahan jiwa. Ia perlahan melangkah maju, melepaskan sarung tangan sutranya, dan menjabat tangan Abu Nawas. Aku datang untuk mencari celah pada sebuah buku, bisik Julian dengan suara bergetar. Tapi aku justru menemukan cermin yang menunjukkan betapa sempitnya pikiranku. Kau benar, Abu Nawas. Mukjizat yang paling nyata bukan yang melanggar hukum alam, tapi yang memperbaiki hakikat manusia. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum, mengakhiri majelis itu dengan rasa syukur. Abu Nawas kembali ke kursinya, mengambil sandalnya yang kini sudah selesai diperbaiki, dan bersiap pulang seolah tidak terjadi hal besar apapun. Setelah kemenangan Abu Nawas dalam membuktikan mukjizat Al-Quran melalui pelestarian dan transformasi jiwa, Pendeta Julian memutuskan untuk menetap sementara di Baghdad sebagai seorang pencari ilmu. Namun, kabar kekalahan Julian sampai ke telinga gurunya di Eropa, seorang filsuf rasionalis radikal bernama Profesor Magnus. Magnus datang ke Baghdad bukan untuk berdebat soal teologi, melainkan untuk meruntuhkan dasar keimanan dengan logika materialisme murni. Ia menganggap Julian telah terhipnotis oleh sastra Arab. Gema kemenangan Abu Nawas atas pendeta Julian ternyata melintasi batas samudera hingga mencapai telinga seorang pemikir besar di negeri barat bernama Profesor Magnus. Berbeda dengan Julian yang masih memegang kitab suci, Magnus adalah seorang penganut materialisme murni. Baginya, kebenaran hanya ada pada apa yang bisa disentuh, dihitung, dan dibedah. Magnus tiba di Baghdad dengan membawa peti-peti berisi peralatan aneh, kaca pembesar, alat bedah, timbangan presisi, dan botol-botol kimia. Di hadapan Khalifah Harun al-Rashid, ia tidak menyerang sejarah Al-Quran, melainkan menyerang dasar dari segala iman, keberadaan hal-hal gaib. Abu Nawas, ujar Magnus dengan nada dingin dan penuh percaya diri. Aku tidak tertarik pada keindahan bahasa atau sejarah kuno. Aku adalah orang sains. Aku telah membedah ribuan mayat untuk mencari ruh dan tidak menemukannya. Aku telah memantau langit dengan teropong tercanggih dan tidak melihat surga. Jika sesuatu tidak bisa ditimbang atau dilihat di bawah mikroskop, maka itu adalah hayalan. Al-Quran bicara tentang malaikat, jin, dan akhirat. Semuanya adalah omong kosong yang diciptakan untuk menenangkan orang-orang bodoh yang takut akan kegelapan. Seluruh aula istana terdiam. Argumen Magnus terasa sangat logis di telinga mereka yang mulai terpapar ilmu alam. Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Ia tidak membawa peralatan apapun, kecuali sebuah batu besar yang ia ambil dari halaman istana dan segelas air cuka yang sangat asam. Profesor yang jenius, kata Abu Nawas sambil meletakkan gelas cuka itu di depan Magnus. Sebelum kita membedah langit, mari kita bedah lidahmu. Silakan, minum sedikit cuka ini. Magnus meminumnya dengan ragu. Seketika wajahnya mengkerut hebat. Air matanya nyaris menetes karena rasa asam yang menusuk. Ini asam sekali. Apa maksudmu? Abu Nawas segera mengambil pisau bedah milik Magnus. Kau bilang kau merasa asam? Sekarang, biarkan aku membedah lidahmu dengan alat hebatmu ini. Aku ingin mencari di mana letak rasa asam itu bersembunyi. Apakah ia berbentuk bintik merah? Ataukah ia memiliki berat yang bisa kau timbang? Magnus mendengus kesal. Jangan bodoh, Abu Nawas. Rasa asam itu adalah impuls saraf yang dikirim ke otak. Itu adalah proses kimia. Betul, potong Abu Nawas dengan tajam. Impuls saraf dan otak adalah alatnya. Tapi, pengalaman rasa,
itu sendiri tetaplah sesuatu yang gaib bagi orang lain. Aku bisa melihatmu minum, aku bisa membedah otakmu dan melihat aliran listriknya, tapi aku tidak akan pernah bisa melihat atau menyentuh rasa asam yang sedang kau rasakan. Jika untuk urusan sekecil lidah saja ada kenyataan yang nyata-nyata kau rasakan tapi alat canggihmu tidak mampu menunjukkan bentuk fisiknya, mengapa kau begitu sombong meragukan ruh atau malaikat hanya karena pisau bedahmu tidak bisa menyentuh mereka? Panca indramu hanyalah jendela kecil, Magnus. Jangan kau kira dunia ini hanya seluas jendela rumahmu. Abu Nawas kemudian mengambil batu besar tadi dan menjatuhkannya ke lantai. Boom! Getarannya terasa hingga ke kaki Magnus. Kau percaya pada pikiran, Profesor? Coba bedah kepalamu sendiri dan tunjukkan di mana pikiran itu bersembunyi. Apakah ia berwarna biru? Apakah ia berbentuk bulat? Kau tidak bisa menemukannya. Tapi kau gila jika mengatakan pikiran itu tidak ada. Angin tidak terlihat, tapi pohon tumbang karenanya. Listrik tidak terlihat, tapi lampu istana ini menyala karenanya. Al-Quran memberitahu kita tentang alam gaib bukan untuk mengajak kita berhayal, tapi untuk menyadarkan kita bahwa mata manusia terlalu lemah untuk melihat seluruh kebenaran semesta. Menolak hal gaib hanya karena tidak terlihat adalah seperti orang tuli yang menertawakan orang yang sedang menari karena ia tidak bisa mendengar musiknya. Profesor Magnus terdiam membisu. Skalpel dan timbangan di tangannya tiba-tiba terasa berat dan tidak berguna. Ia baru menyadari bahwa sainsnya selama ini hanya mengukur kulit dunia, sementara isi dunia, kesadaran, rasa, dan ruh berada di luar jangkauan penggaris kayunya. Peralatanmu itu sangat bagus untuk mengukur bangkai, Profesor, bisik Abu Nawas sambil berlalu. Tapi jangan gunakan itu untuk mengukur Tuhan. Karena Tuhan tidak terletak pada objek yang kau amati, melainkan pada kesadaran yang membuatmu bisa mengamati. Profesor Magnus tidak membuang waktu. Setelah kekalahan tipisnya soal alam gaib, ia kini membawa serangan yang lebih filosofis dan mematikan. Ia tahu bahwa dalam ajaran Islam, ada konsep Lauhul Mahfuz, sebuah kitab di mana segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, dari awal hingga akhir, sudah tertulis. Ia berdiri di tengah aula, memegang sebuah jam pasir yang sedang mengalir. Abu Nawas, Magnus memulai dengan suara menggelegar. Mari kita bicara tentang keadilan. Kalian percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan sudah menuliskan semua takdir manusia sebelum mereka lahir? Benar. Abu Nawas mengangguk tenang. Benar, Profesor. Magnus tersenyum licik. Kalau begitu, bayangkan seorang pembunuh. Jika Tuhan sudah menuliskan di kitab takdir bahwa orang itu akan membunuh pada hari ini, jam ini, maka orang itu tidak punya pilihan selain membunuh. Ia hanya mengikuti skenario yang dibuat Tuhan. Jika ia mencoba tidak membunuh, ia akan membatalkan pengetahuan Tuhan, dan itu mustahil. Ia melanjutkan dengan nada menuduh. Lalu, mengapa Tuhan menghukum pembunuh itu di neraka? Bukankah itu tidak adil? Tuhan yang menulis skenarionya. Tuhan yang menentukan dia jadi jahat. Lalu Tuhan pula yang menyiksanya? Jika takdir itu ada, maka manusia hanyalah boneka kayu yang diputar kuncinya. Dan jika manusia adalah boneka, maka konsep dosa dan pahala adalah lelucon terbesar dalam sejarah. Aula menjadi sangat sunyi. Ini adalah dilema yang telah memusingkan para filsuf selama ribuan tahun. Abu Nawas berdiri. Ia mendekati Profesor Magnus yang masih memegang jam pasirnya. Profesor, panggil Abu Nawas lembut. Boleh aku minta tolong? Angkatlah kaki kananmu. Magnus mengernyitkan dahi, namun ia melakukannya. Ia berdiri dengan satu kaki kanan yang terangkat. Bagus, kata Abu Nawas. Sekarang, tanpa menurunkan kaki kananmu, angkatlah kaki kirimu juga. Magnus marah. Kau gila. Itu tidak mungkin. Aku akan jatuh jika mengangkat keduanya sekaligus. Manusia tidak bisa terbang. Abu Nawas tersenyum lebar dan menoleh kepada Khalifah serta para hadirin. Dengarlah, inilah jawaban atas takdir. Profesor Magnus baru saja membuktikan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk mengangkat satu kakinya. Apakah yang kanan atau yang kiri, itu pilihannya. Itulah wilayah, ikhtiar, atau usaha manusia. Namun, manusia memiliki batas yang tidak bisa ia lampaui. Ia tidak bisa mengangkat kedua kakinya sekaligus tanpa tumpuan. Itulah wilayah, takdir, atau hukum alam Tuhan. Tuhan tidak menghukummu karena kau tidak bisa terbang.
Tapi Tuhan menghisapmu karena kau memilih kaki mana yang kau gunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Magnus masih belum puas. Tapi bagaimana dengan catatan itu? Tuhan tetap sudah menulisnya. Abu Nawas mengambil sebuah kertas dan pena. Ia menatap seorang pelayan istana yang dikenal sangat malas. Profesor, jika aku seorang guru yang sangat mengenal muridku, dan aku menulis di catatanku, besok, murid yang malas ini tidak akan belajar dan akan gagal ujian. Dan besoknya, ternyata dia benar-benar gagal karena dia main kartu seharian. Apakah kegagalannya itu karena aku menulisnya? Atau karena aku sudah tahu sifatnya? Catatanku tidak memaksa dia jadi malas. Tapi kemalasannya yang membuat catatanku menjadi benar. Tuhan menulis takdir bukan untuk mendikte pilihanmu. Tapi karena Tuhan berada di luar waktu dan sudah melihat semua pilihan yang akan kau buat dengan kehendakmu sendiri. Abu Nawas tiba-tiba mengambil sebatang kayu kecil dan memukulkannya ke tangan Magnus. Aduh! Mengapa kau memukulku, Abu Nawas? Teriak Magnus kesakitan. Jangan marah padaku, Profesor, jawab Abu Nawas dengan wajah tanpa dosa. Salahkan Tuhan. Bukankah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa aku akan memukulmu hari ini? Aku hanya boneka. Jangan tuntut aku. Magnus terdiam. Wajahnya merah padam. Jika ia terus menyalahkan takdir, ia tidak berhak marah pada Abu Nawas. Jika ia marah pada Abu Nawas, berarti ia mengakui bahwa Abu Nawas punya pilihan untuk tidak memukulnya. Kau lihat, Profesor, bisik Abu Nawas. Hanya orang yang sedang membela kesalahannya yang akan menyalahkan takdir. Tapi ketika ia sendiri disakiti, tiba-tiba ia menjadi orang yang paling percaya pada kebebasan manusia untuk memilih. Profesor Magnus terduduk di kursinya. Logika materialisme yang menganggap manusia hanya sekumpulan atom yang bergerak karena reaksi kimia mulai goyah oleh demonstrasi sederhana, angkat kaki, Abu Nawas. Jadi, gumam Magnus, takdir adalah bingkainya, dan pilihan manusia adalah gambarnya. Tepat, jawab Abu Nawas. Tuhan memberimu kanvas dan cat, tapi dialah yang tahu hasil akhirnya. Namun, kaulah yang tetap memegang kuasnya. Suasana di aula istana semakin berat. Profesor Magnus kini menyusun beberapa fragmen tulang tua dan sketsa perbandingan antara kerangka manusia dan kera di atas meja panjang. Ia merasa inilah kartu as yang akan meruntuhkan klaim Al-Quran tentang asal-usul manusia. Abu Nawas, Magnus memulai dengan nada penuh kemenangan. Kitabmu mengatakan Adam diciptakan langsung dari tanah liat oleh tangan Tuhan. Tapi lihatlah bukti alam ini. Tanah tidak pernah berbohong. Kami menemukan tulang belulang makhluk yang sangat mirip manusia namun bukan manusia. Semakin tua tulangnya, semakin mirip mereka dengan kera. Ia menunjuk sketsa perbandingan kerangka itu. Alam menunjukkan proses perubahan yang lambat selama jutaan tahun. Kita bukan diciptakan secara mendadak dari tanah seperti patung, melainkan hasil dari rantai panjang kehidupan dari sel kecil hingga menjadi kera, lalu menjadi manusia. Jika Al-Quran benar, mengapa Tuhan harus berbohong dengan meninggalkan jejak evolusi di dalam tanah? Ataukah Adam hanyalah dongeng untuk menghibur manusia agar mereka tidak merasa rendah karena bersaudara dengan monyet? Abu Nawas memperhatikan tulang-tulang itu dengan saksama. Ia tidak tampak terkejut. Ia lalu mengeluarkan sebatang besi tua yang berkarat dan sebilah pedang Damaskus yang sangat indah dan tajam dari balik jubahnya. Profesor, tanya Abu Nawas, lihatlah pedang ini. Menurutmu, dari mana asalnya? Dari biji besi yang digali dari perut bumi, lalu ditempa oleh pandai besi, jawab Magnus bosan. Lalu lihat batang besi berkarat ini. Bukankah unsur kimianya sama dengan pedang ini? Tentu saja, keduanya adalah besi. Abu Nawas mengangkat pedang itu tinggi-tinggi hingga berkilat terkena cahaya obor istana. Dengarlah, Profesor, kau terlalu sibuk memperhatikan besinya, materi, sampai kau lupa pada pandai besinya, pencipta. Jika kau mengatakan manusia memiliki kemiripan fisik dengan makhluk lain, Al-Quran tidak membantahnya. Kami disebut terbuat dari tanah, dan kera pun terbuat dari tanah. Bahan bakunya sama. Namun, yang membuat Adam menjadi Adam bukan sekadar susunan tulangnya, melainkan tiupan ruh dan kapasitas akal yang diberikan Tuhan kepadanya. Abu Nawas melanjutkan dengan argumen yang membuat Magnus tertegun. Misalkan Tuhan memang membentuk tubuh manusia melalui proses panjang di alam, seperti pandai besi yang menempa besi berkali-kali, itu sama sekali tidak membatalkan kemuliaan Adam.
Masalahmu adalah kau menganggap manusia hanyalah kera yang lebih pintar. Padahal, perbedaan manusia dan hewan bukan pada berapa persen kemiripan tulang mereka, tapi pada kesadaran moral. Kera tidak akan pernah bertanya, "Mengapa aku ada?" Kera tidak akan pernah membangun peradaban, dan kera tidak akan pernah berdebat soal Tuhan. Tuhan mengambil tanah yang sama, tapi dia memberikan kehormatan yang berbeda kepada Adam. Abu Nawas meletakkan pedang itu di depan Magnus. Jika kau menemukan sebuah jam mekanis di tengah gurun, apakah kau akan mengatakan bahwa pasir itu perlahan-lahan berubah menjadi roda gigi sendiri selama jutaan tahun tanpa ada pembuat jam? Evolusi, jika memang benar terjadi, hanyalah metode kerja Tuhan. Mengatakan evolusi membuktikan Tuhan tidak ada, sama saja dengan mengatakan bahwa keberadaan mesin uap membuktikan bahwa insinyur pembuatnya tidak ada. Profesor Magnus terdiam. Ia baru menyadari bahwa sains hanya bisa menjelaskan bagaimana proses, tapi tidak akan pernah bisa menjawab mengapa tujuan. Jadi, Magnus bergumam, materi bisa saja sama, tapi derajatnya ditentukan oleh kehendak Sang Pencipta. Benar, jawab Abu Nawas. Jangan biarkan kemiripan fisikmu dengan tanah atau kera membuatmu lupa bahwa di dalam dadamu ada cahaya yang tidak dimiliki oleh seluruh binatang di bumi. Suasana aula istana mendadak berubah menjadi haru sekaligus tegang. Profesor Magnus kini tidak lagi menunjukkan sketsa atau tulang, melainkan membacakan laporan-laporan pilu dari berbagai penjuru dunia, tentang wabah yang menewaskan anak-anak, gempa bumi yang meruntuhkan kota, dan bayi-bayi yang lahir dengan cacat fisik yang berat. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan yang sangat tajam, seolah sedang menuntut pertanggungjawaban langsung atas nama Tuhan. Abu Nawas, suara Magnus kini tidak lagi sinis, tapi penuh dengan beban emosional. Kita bicara soal logika, tapi sekarang mari bicara soal rasa sakit. Jika Tuhan yang kau agungkan itu Maha Kuasa dan Maha Penyayang, mengapa Dia membiarkan penderitaan yang begitu mengerikan terjadi pada makhluk yang tidak berdosa? Ia menunjuk keluar jendela, ke arah seorang pengemis buta yang duduk di gerbang istana. Mengapa ada bayi yang lahir tanpa tangan? Mengapa ada bencana alam yang menyapu bersih orang-orang saleh dan penjahat sekaligus tanpa pilih kasih? Jika Tuhan mampu menghentikannya tapi tidak mau, maka Dia kejam. Jika Tuhan mau menghentikannya tapi tidak mampu, maka Dia lemah. Dan jika Dia tidak tahu hal itu terjadi, maka Dia bukan Tuhan. Pilih salah satu, Abu Nawas. Di mana keadilan Tuhanmu di tengah tangis bayi yang menderita? Abu Nawas menarik napas panjang. Ia meminta izin kepada Khalifah untuk memanggil seorang pelukis istana yang sedang mengerjakan sebuah lukisan besar. Di tengah lukisan taman yang indah itu, sang pelukis tiba-tiba menggoreskan tinta hitam pekat yang terlihat seperti noda besar yang merusak keindahan bunga-bunga di sana. "Profesor," tanya Abu Nawas, "lihatlah pelukis itu. Dia sedang merusak lukisannya sendiri dengan noda hitam. Apakah kau akan langsung berdiri dan menamparnya karena dia dianggap bodoh dan kejam terhadap keindahan?" "Tentu tidak," jawab Magnus. "Aku akan menunggu sampai dia selesai. Karena mungkin noda hitam itu adalah bagian dari bayangan atau kedalaman gambar." Abu Nawas tersenyum pahit, lalu ia menatap mata Magnus dengan dalam. "Itulah masalahmu, Profesor. Kau protes kepada Tuhan padahal kau baru melihat satu goresan tinta di tengah lukisan semesta yang belum selesai. Kau melihat penderitaan sebagai kerusakan, sementara bagi Sang Pencipta, itu adalah bagian dari kedalaman cerita yang tidak bisa kau pahami dengan akalmu yang seujung kuku. Kehidupan dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah ujian. Jika di dunia ini tidak ada rasa sakit, maka tidak akan ada kemuliaan dari kesabaran. Jika tidak ada kekurangan, tidak akan ada nilai dari kedermawanan. Tuhan menciptakan penderitaan bukan karena Dia benci, tapi karena dunia ini adalah ruang sekolah, bukan ruang istirahat." Abu Nawas melangkah mendekati pengemis buta yang tadi ditunjuk Magnus. "Kau bertanya tentang bayi yang lahir cacat? Jika dunia ini adalah satu-satunya tempat tinggal kita, maka itu memang tidak adil. Tapi Al-Quran mengajarkan tentang kehidupan abadi. Tuhan mungkin mengambil satu tangan manusia di dunia yang fana ini, tapi Dia telah menyiapkan derajat yang tinggi di surga sebagai gantinya. Sebuah kompensasi yang jika orang sehat mengetahuinya, mereka akan berharap dilahirkan tanpa tangan juga. Keadilan Tuhan tidak diukur dengan apa yang kau dapatkan di dunia yang hanya sekejap ini, tapi dengan hasil akhir di pengadilannya nanti. Dan satu lagi, Profesor, tambah Abu Nawas. Kau menyebut bencana itu buruk, dan bayi sehat itu baik.
Dari mana kau punya standar tentang baik dan buruk, jika kau tidak percaya adanya Tuhan yang menetapkan nilai moral? Jika dunia ini hanya sekumpulan atom yang bertabrakan secara kebetulan, maka penderitaan hanyalah sebuah peristiwa kimia biasa. Kau hanya bisa memprotes ketidakadilan jika kau mengakui adanya sumber keadilan mutlak. Dengan memprotes kejahatan, secara tidak sadar kau sebenarnya sedang mengakui keberadaan Tuhan. Profesor Magnus terdiam. Ia merasa logikanya tercekik oleh argumennya sendiri. Benar adanya, jika dunia ini hanya materialisme murni, maka istilah kejam dan adil tidaklah bermakna. Jadi, gumam Magnus dengan suara lirih, penderitaan adalah bagian dari bahasa Tuhan yang tidak kita kuasai. Benar, jawab Abu Nawas. Tuhan tidak memberi kita penjelasan tentang setiap tetes air mata, tapi Dia memberi kita janji bahwa setiap tetes itu dihitung. Majelis itu kini memasuki babak yang paling personal. Profesor Magnus tidak lagi berdiri dengan alat-alat ilmiahnya. Ia duduk bersandar, tampak lelah namun pikirannya masih tajam. Pertanyaan ini adalah serangan terakhirnya. Sebuah keraguan yang sering menghantui para intelektual yang merasa bahwa organisasi agama justru menjauhkan manusia dari Tuhan. Abu Nawas, ucap Magnus dengan nada yang lebih tenang. Mari kita berandai-andai jika Tuhan memang ada. Mengapa Dia harus mengirim nabi? Mengapa Dia harus menurunkan kitab yang bahasanya sering diperdebatkan dan pengikutnya saling membunuh karena perbedaan tafsir? Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia tidak berbisik saja langsung ke dalam hati setiap manusia? Mengapa Dia tidak menanamkan kompas moral yang sama pada semua orang sehingga kita tidak butuh agama, tidak butuh ulama, dan tidak butuh perang atas namanya? Bukankah kehadiran agama justru menjadi penghalang antara manusia dengan penciptanya? Abu Nawas bangkit dan meminta seorang pelayan untuk membawa sebuah papan tulis kecil dan sebatang kapur. Ia menuliskan satu kalimat dalam bahasa Yunani kuno yang sangat rumit di papan itu, lalu menunjukkannya kepada kerumunan warga Baghdad yang hadir. Wahai saudara-saudaraku, tanya Abu Nawas kepada warga, siapa yang tahu apa arti tulisan ini? Semua orang menggeleng. Hanya Profesor Magnus yang paham, karena itu adalah bahasa asalnya. Profesor, kata Abu Nawas, kau paham tulisan ini? Sekarang, jelaskan kepada mereka tanpa menggunakan kata-kata, tanpa menjadi perantara, dan tanpa mengajari mereka. Bisakah kau membuat mereka paham hanya dengan menatap mata mereka? Magnus terdiam. Itu tidak mungkin. Pengetahuan harus disampaikan melalui bahasa dan penjelasan. Abu Nawas meletakkan kapur itu dan menatap Magnus dengan senyum penuh arti. Itulah jawabannya, Profesor. Tuhan memang membisikkan kebaikan ke dalam setiap hati manusia. Itulah yang kita sebut fitrah. Namun, suara hati manusia seringkali tertutup oleh debu nafsu, keserakahan, dan kepentingan pribadi. Manusia butuh standar yang tetap. Jika Tuhan hanya bicara lewat hati masing-masing, maka setiap orang akan mengklaim bahwa suara hatinya adalah perintah Tuhan. Pembunuh akan bilang hatinya menyuruh membunuh, dan pencuri akan bilang hatinya menyuruh mencuri. Agama dan Nabi diturunkan sebagai cermin pembanding agar manusia tahu mana yang benar-benar suara Tuhan dan mana yang hanya bisikan ego mereka sendiri. Abu Nawas mendekati sebuah jam air yang rumit di pojok ruangan. Kau menciptakan alat-alat ilmiah, Magnus. Apakah kau menjual alat itu tanpa buku petunjuk? Tentu tidak. Semakin rumit mesinnya, semakin penting buku petunjuknya. Manusia adalah mesin paling rumit di alam semesta. Al-Quran dan para nabi adalah buku petunjuk dan teknisi yang dikirim oleh Sang Pencipta agar mesin ini tidak hancur karena salah penggunaan. Perang dan konflik bukan salah agamanya, tapi salah manusia yang membaca buku petunjuknya dengan kacamata kebencian. Profesor Magnus terdiam cukup lama. Ia melihat alat-alat ukurnya, lalu melihat Abu Nawas, dan terakhir ia menatap langit dari jendela istana. Kesombongan materialisnya telah runtuh bukan oleh rumus, melainkan oleh kebenaran yang sederhana. Ia bangkit dari tempat duduknya, melepaskan jubah kebesarannya, dan membungkuk hormat di hadapan Abu Nawas dan Khalifah. Aku datang untuk membedah Tuhan dengan pisau, bisik Magnus. Tapi aku justru mendapati diriku yang sedang dibedah oleh kata-katamu. Aku mengaku kalah, Abu Nawas. Bukan karena aku tidak punya argumen lagi, tapi karena hatiku akhirnya mendengar bisikan yang kau bicarakan tadi.
Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan memeluk Profesor Magnus sebagai tanda persaudaraan. Baghdad sekali lagi membuktikan bahwa cahaya ilmu hanya akan sempurna jika bersanding dengan kerendahan hati. Setelah kekalahan telak Profesor Magnus, suasana Baghdad menjadi jauh lebih tenang. Namun, Abu Nawas tahu bahwa musuh terbesar kebenaran bukanlah sains atau agama lain, melainkan ketidakpedulian dan kebosanan. Episode ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian perdebatan besar tersebut, di mana Abu Nawas harus menghadapi tantangan yang paling halus, seorang pemuda yang merasa hidup ini tidak ada artinya. Di sebuah kedai kopi di pinggiran Baghdad, seorang pemuda kaya bernama Salim mendekati Abu Nawas. Salim telah mengikuti semua perdebatan Abu Nawas dengan pendeta Julian hingga Profesor Magnus. Namun, wajahnya tampak lesu. Abu Nawas, ucap Salim sambil mengaduk tehnya. Kau telah memenangkan semua perdebatan. Kau membuktikan Tuhan itu ada, Al-Quran itu benar, dan takdir itu adil. Tapi bagiku, semua itu hanya teori di atas kertas. Hidupku tetap terasa hambar. Aku sholat, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku membaca Al-Quran, tapi hatiku tetap kosong. Jika semua kebenaran ini nyata, mengapa ia tidak mengubah rasa hidupku? Untuk apa semua pengetahuan ini jika aku tetap merasa sendirian di alam semesta yang luas ini? Abu Nawas memperhatikan gelas teh Salim. Ia kemudian mengambil sebuah bongkahan gula batu yang besar dan meletakkannya di samping gelas Salim, tanpa memasukkannya. Salim, lihat gula ini, kata Abu Nawas. Apakah kau setuju bahwa gula ini manis? Tentu saja, jawab Salim heran. Apakah kau butuh berdebat dengan Profesor Magnus untuk membuktikan bahwa secara kimiawi ini adalah gula? Tidak, aku tahu itu gula. Tapi, Abu Nawas tersenyum, apakah teh yang kau aduk itu sudah menjadi manis hanya karena kau tahu ada gula di sampingmu? Ataukah ia menjadi manis karena kau membicarakan tentang sifat manisnya? Salim terdiam. Abu Nawas kemudian mengambil bongkahan gula itu dan memasukkannya ke dalam teh Salim, lalu mengaduknya perlahan. Masalahmu, wahai anak muda, adalah kau memperlakukan Tuhan dan agama seperti gula yang hanya diletakkan di samping gelas. Kau sibuk mendengarkan perdebatan tentangnya, kau sibuk mempelajari rumusnya, tapi kau tidak pernah memasukkannya ke dalam harimu dan mengaduknya dengan amalmu. Iman bukan untuk diperdebatkan hingga menang, tapi untuk dilarutkan dalam setiap helai napas. Kau tidak akan merasakan manisnya Tuhan hanya dengan mengetahui bahwa Dia ada. Kau akan merasakannya saat kau mulai melayani hambanya yang lapar, saat kau sujud di keheningan malam saat orang lain tidur, dan saat kau memaafkan orang yang menyakitimu. Abu Nawas bangkit, menepuk pundak pemuda itu dengan kasih sayang seorang ayah. Berhenti mencari Tuhan di dalam kepala para filsuf, Salim. Mulailah mencarinya di dalam pelayananmu kepada sesama. Pengetahuan tanpa rasa adalah beban, tapi rasa tanpa pengetahuan adalah kesesatan. Jika kau ingin hidupmu bermakna, jadilah seperti gula itu, larutlah hingga tidak terlihat lagi egomu, sehingga yang tersisa hanyalah rasa manis dari kehadiran Tuhan dalam setiap perbuatanmu. Abu Nawas berjalan meninggalkan kedai, kembali ke hiruk-pikuk pasar Baghdad dengan keledainya yang lambat. Ia telah membungkam para pendeta yang sombong, meruntuhkan logika profesor yang angkuh, dan kini ia telah menyalakan lilin kecil di hati seorang pemuda yang putus asa. Bagi Abu Nawas, perdebatan telah usai. Kini saatnya kembali menjadi si gila yang lucu, karena ia tahu bahwa terkadang sebuah lelucon yang tulus lebih dekat kepada Tuhan daripada 1000 argumen yang kaku.